Demokrasi, karya Putu Wijaya. Merdeka, merdeka. Itu adalah kalimat penyemangat seluruh rakyat Indonesia. Katanya, karena kenyataannya, bendera yang suci ini berada di tanah yang penuh kebohongan dan sandiwara yang berbau uang. Di RT yang saya pimpin itu, saya sangat cinta demokrasi. Tapi karena saya rakyat yang kecil, saya tidak terpandang sebagai seorang pejuang. Apalagi sebagai pahlawan. Bahkan nama saya tidak muncul pada koran maupun potret saya tidak dikenal orang. Saya hanya berjuang melindungi rakyat RT Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warga pra-demokrasi dengan beringas mereka mengucapkan, kalau ada yang anti demokrasi, dengan gampang saya bisa mengerahkan mereka semua maju demi mempertahankan demokrasi. Demokrasi, demokrasi, suaranya lebih hangat lagi. Benar kan? Hanya salah sedikit kan? Tak seorang pun benar-benar tahu apa arti demokrasi. Pokoknya, demokrasi itu bagus. Sesuatu yang layak untuk dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang menunjang kesuksesan pembangunan menuju kemasyarakatan yang adil dan makmur. Saya kira itu sudah cukup. Namun, saya sendiri juga tidak mampu menerangkan apa sebenarnya itu demokrasi. Saya khawatir kalau keterbatasan yang saya berikan mengenai demokrasi hanya akan jadi bumerang untuk kita. Apalagi kalau sampai terjadi perbedaan tafsir yang dapat menjadikan tolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri benar-benar tidak tahu apa arti kata demokrasi. Pada suatu kali, RT kami yang membentang sepanjang gang Gugus Depan dapat kunjungan petugas yang mengaku dari kelurahan. Pasalnya akan dibangun pelebaran jalan sehingga setiap rumah akan dicabik 2 meter. Petugas itu mengimbau agar kami semua, seperti juga warga yang lain, merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama, katanya. Walaupun hanya 2 meter, tapi itu sumbangan dari saudara kami. Saudara yang sangat penting artinya bagi kami. Pembangunan seperti itu yang akan berguna untuk masa depan kami. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara mengerti. Hanya 2 meter. Kok enak saja kalian minta 2 meter? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter? 4 meter? Bagaimana rumah kami hanya 2 kali 6 meter saja? Bagaimana, Pak? Namanya cukup untuk kami hidup. Kontrak ini kami tolak. Bagaimanapun juga, orang yang hidup di sini dengan 5 orang. 5 orang anak itu banyak, Pak. Tidak bisa. Itu tidak mungkin. Kami semakin tercengang dengan jawaban petugas tersebut.
Bagaimana bisa membuat keputusan tentang kami? Bahkan Anda tidak berunding dengan kami. Seenaknya saja Anda seperti Raja Nero. Petugasmu menangkal. Mereka semua adalah karyawan yang aktif. Mereka semua memerlukan jalan, yang artinya akses untuk dilalui banyak kendaraan. Dengan difungsikannya, gang gugus depan ini menjadi jalan tembus. Mobilitas warga pun juga akan lebih cepat kalau mau pergi dan pulang. Itu sumbangan dari pembangunan, dan pembangunan itu akan dinikmati oleh banyak orang, khususnya kampung di sebelah, karena kami sudah menghitungkannya matang-matang. Dihitungkan matang-matang? Apa maksudnya, Pak? Kami tidak pernah ditanya. Yang jelas, tanah ini milik kami. Kalau begitu, saudara menghambat, jangan menghalangi atau berbuat yang tidak, ataupun melakukan perlawanan, karena pelebaran jalan itu sudah keputusan yang bulat. Berbuat yang tidak-tidak. Pak, kami terjepit, Pak. Kami terjepit di antara kepentingan banyak orang. Bagaimana untuk melakukan perundingan lagi? Pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan. Tanpa minta izin lagi, sebuah bulldozer pun mulai mengeruk. Tanahnya lebar, setiap orang punya tegalan dan 2-3 rumah, tapi sudah dibagi ke anak-anak, cucu, bahkan ada yang sudah dijual. Saya pun bingung, sempat panik. Namun, saya tidak menyerah. Setelah putar otak, saya memberanikan diri untuk mengunjungi direktur pabrik tekstil itu. Majikan warga yang menginginkan jalan pintas itu. Sebelum saya menghadiri orang-orang penting tersebut, saya harus memantaskan diri saya. Tapi susahnya menemui beliau. Katanya, orangnya tidak selalu di tempat. Baru setelah mengaku petugas, saya akhirnya diterima. Direktur itu kaget mengetahui kalau saya bukan petugas ternyata, melainkan korban pengusuran. Tetapi ia hanya tersenyum ramah. Saya pun semakin bingung. Lalu dia mengajak jabat tangan saya. Begitu saya semprot bahwa kami tidak sudi dipangkas, dia malah bingung. Dia malah menggelengkan kepalanya seolah-olah dia tidak percaya. Lalu dia memanggil sekretaris. Setelah berunding, ia pun kembali memandangi saya, layaknya orang yang tidak memiliki akal. Tuhan, saya tidak tahu. Saya minta maaf. Saya tidak memperoleh siapa saja yang membuat tindakan seperti ini atas nama perusahaan. Para karyawan pun sudah diberi uang transport. Lalu mereka memerlukan jalan pintas. Mungkin karena mereka ingin menyelamatkan uang transport itu. Iya, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya mohon menyampaikan rasa maaf saya kepada seluruh warga. Itu katanya sungguh-sungguh. Karena terlalu marah, saya tidak bisa berbicara. Muka saya sudah terlihat sangat merah. Saya siap meledak kalau perlu. Dia semakin ramah, semakin halus bicaranya. Saya diperlakukan sebagai tamu terhormat. Tapi saya terus maju.
Karena ini adalah sebuah perjuangan yang saya perjuangkan. Dia menyuguhkan makanan, minuman. Saya tolak itu semua. Karena saya datang bukan untuk bertamu, melainkan untuk menyuarakan suara rakyat. Menurut saya keadilan itu adalah segala-galanya. Kami tidak minta apa-apa, Pak. Kami hanya minta satu hak kami saja. Kembalikan 2 meter kami dan jangan ganggu hak kami. Saya bertekad, saya tidak akan keluar dari kantor itu sebelum Anda membuat keputusan membatalkan 2 meter itu. Saya ditunggu oleh warga. Segeralah, saya mau pergi kalau ada keputusan yang menguntungkan rakyat kecil seperti kami. Akhirnya dia mengangguk, tanda dia mengerti. Kemudian dia hanya menunduk dan membuka laci mejanya, mengambil kertas. Saya pun dalam hati bersorak. Akhirnya kunci dari segala pada kegiatan yang saya lakukan berujung manis. Rakyat pasti suka. Namun kemudian saya tersengal dan begitu kaget setelah dia menunduk dan memberikan seonggok amplop berwarna coklat. Saya bingung, saya tidak mampu berkata-kata. Dan begitu saya tahu, saya langsung gemetaran. Saya tidak bertanya dari mana dia memberikan amplop berisi uang 25 juta itu. Saya tidak perlu menanyakan itu. Yang penting saya menerimanya. Saya lalu menyambut uluran tangannya. Lantas terbirit-birit pulang, takut kalau uang itu bakal diambil oleh dia lagi. Saya ambil jalan belakang, sehingga tak seorang pun warga tidak mengetahuinya. Saya mengendap-endap diam. Saya barusan datang dari rumah direktur itu ternyata. Saya kumpulkan keluarga saya dan jelaskan kepada mereka bahwa sejak hari itu hidup kami akan berubah. Doa sudah terkabul Tuhan. Esoknya, ketika saya menemui warga gugus depan, saya kembali mendatangi untuk mendengar hasil rembukan dengan Pak Direktur, dan selanjutnya menetapkan tindakan apa selanjutnya yang harus saya lakukan. Saya pun memberikan ujangan. Saudara-saudara warga semua yang saya cintai, memang berat kehilangan 2 meter dari milik kita yang sedikit ini. Sedikit sekali, tetapi itu lebih baik daripada kita kehilangan nyawa. Lagi pula, semua itu untuk kepentingan bersama. Kita semua mendukung demokrasi, benar? Dan tekad kita untuk mengorbankan apa saja demi ketegangan demokrasi. Di dalam demokrasi pun, suara terbanyak yang harus menang. Maka sebagai pembela demokrasi, saya tidak boleh dongkol karena kalah. Itu konsekuensinya. Mencintai demokrasi. Demokrasi kita harus merelakan 2 meter untuk pembuatan jalan yang menunjang pembangunan ini demi masa depan yang cerah dan lebih baik. Seluruh warga saya pun tidak bisa menjawab seperti saya yang katakan. Mereka semua pembela demokrasi atas nama dasar demokrasi. Mereka rela segalanya, satu persatu. Kemudian mereka pulang. Tunggu, saya belum selesai bicara. Kenapa kalian? Kalian budek apa gimana? Wah, tidak peduli. Kenapa pada pergi? Tak ada yang menggubris. Semua kocar-kacir meninggalkan saya sendiri dengan seorang tua. Tapi saya tidak pergi, bukan karena suka, tapi karena kakinya kesemutan. Setelah reda, dia berdiri juga. Sejak itu, semuanya benci pada demokrasi. Sejak hari itu, warga gugus depan yang saya pimpin
kompak menolak demokrasi. Hanya tinggal saya seorang. Benar, saya seorang. Sejak saat itu, warga sepakat membenci demokrasi. Sangat benci. Warga RT Gugus Depan yang saya pimpin mulai kompak dengan apa itu demokrasi. Hanya sebuah noda yang tidak penting. Saya seorang saja sekarang yang tetap berdiri di sini, teguh dan tegar, tidak goyah oleh topan dan badai, tidak gentar oleh panas dan hujan. Saya tetap kukuh, tegak, berdiri di atas kaki saya. Apapun yang terjadi, saya siap untuk mempertahankan demokrasi sampai titik darah penghabisan. Habis mau gimana lagi? Siapa lagi kalau bukan saya? Daripada diberikan kepada orang lain,